Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ya, pertemuan ini pemirsa merupakan pertemuan yang keempat kalinya dalam 6 bulan terakhir. Pertemuan terjadi setelah Partai Nasdem tak diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pertemuan itu dihadiri 6 partai politik pendukung pemerintah selain Partai Nasdem pemirsa. Dan kita akan melihat bagaimana berjalannya pertemuan ini melalui informasi berikut ini. Nasdem dulu katanya. Sebenarnya nggak perlu cukup lah Pak Capres tadi. Cuma tadi yang ditandaskan oleh Pak Anies, koalisi perubahan ini untuk persatuan ini seperti Inter Milan di bawah Mourinho gitu. Efektif, efisien dan juara gitu. Jadi nggak banyak tarian samba-sambanya, nggak banyak gegen spring seperti Jurgen Klopp itu enggak. Tapi we are the special one gitu untuk kemudian fokus. Kalau masalah figur sudah final, epicentrum pilpres itu adalah capres. Dan kami sudah mulai, kalau ini memang pertandingan gagasan dan integritas. Integritasnya itu representasi dari capres dan gagasannya kami ini sudah menyusun tim dengan tadi yang ditandaskan oleh Pak Capres, itulah yang menjadi platform perjuangan. Jadi teman-teman ini bukan sebuah ide yang dicangkokkan gitu, enggak. Tapi ini benar-benar 3 persoalan besar dari Republik ini yang kalau kita mau berbicara perubahan yang cukup mendesak itu, mendesak dan penting. Jadi ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang penting tapi tidak mendesak gitu. Tapi ini mendesak dan penting. Yang pertama adalah kemiskinan. Semua survei yang rilis terakhir ini semua hampir 78% mengatakan kemiskinan kita akut. Yang kedua itu adalah harga-harga kebutuhan pokok. Dan yang ketiga adalah lapangan kerja. Maka kemudian Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang membangun skemanya seperti apa. Jadi ini bukan hanya semata-mata kontestasi dari figur, tapi gagasan dan jejak rekam yang memberikan solusi atas 3 problem ini. Jadi bukan hanya semata-mata perlagaan semata-mata, tapi gagasan yang akan ditawarkan sekaligus bisa menjadi solutif atau tidak. Jadi kami sudah menyusun agenda dengan beberapa lembaga riset, lembaga kajian, kampus, dan para pakar dalam proses membreakdown itu. Kami breakdown dalam misalnya kemiskinan itu kedaulatan pangan, kedaulatan maritim itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir laporan dari tim 8 tadi ke Pak Capres. Ya, kami sekarang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Sugeng kemarin 5 nama yang mengerucut itu. Dalam proses kita akan bangun ta'aruf dengan Capres. Nah, ini jika kondisinya seperti ini yang kompatibel atau yang presisi mendampingi Pak Capres bagaimana? Jika kondisinya, jadi itu 5 nama itu berdasarkan dengan 5 skenario. Jadi bukan hanya utak-atik gatu, oh si A gini, enggak. Tapi 5 nama itu benar-benar refleksi dan proses pendiskusian mendalam dari 5 skenario. Kalau krisisnya bagaimana? Kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana? Kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya? Tapi sekali lagi ini bukan kawin paksa, kami masih punya waktu untuk kemudian membangun chemistry. Jadi sekali lagi ini bukan ada order dipaksakan dijodohin gitu, enggak. Ini datang dengan penuh cinta dan kasih. Itu Pak Dirman. Terima kasih Pak Willy. Mas Sugeng mau menambahkan? Ya, langsung Pak Rifki, Sekjen. Baik, Demokrat. terima kasih rekan-rekan media. Ya, yang pertama bahwa memang kami di 3 partai pengusung Pak Anies ini juga mempunyai kesepakatan sebelum bulan puasa untuk membagi tugas. Kami juga ditugaskan baik dari para pimpinan partai, ketua umum partai, kemudian anggota fraksi, DPRD, DPR RI kami yang mungkin kalau digabungkan jumlahnya hampir 5 ribuan, itu juga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, baik itu terhadap kondisi hari ini yang dihadapi, tadi dikatakan mahalnya harga-harga, masalah lapangan kerja, kesulitan, ketidakpastian akan
perekonomian dan sebagainya, termasuk kami juga menemukan adanya kekhawatiran publik dalam menghadapi pemilu ke depan. Kekhawatiran terhadap intimidasi, kekhawatiran terhadap intervensi dan kecurangan itu yang hari ini juga kami laporkan. Kemudian yang kedua, bahwa kami juga sepakat dan juga sudah menjalankan pertemuan hampir tiap minggu termasuk di bulan puasa kemarin yang sebetulnya banyak progres, baik itu terkait dengan agenda, materi kampanye nanti, isu-isu strategis, juga terkait cawapres. Jadi alhamdulillah hari ini berkumpul kembali, kami melaporkan apa yang menjadi temuan lapangan kami, dan Pak Capres juga melaporkan tentang temuannya di lapangan, dan kita akan bergerak juga lebih kencang lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Silakan Pak Soebul Iman. Terima kasih Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, tadi teman-teman sudah menyampaikan apa yang menjadi isu internal koalisi perubahan untuk persatuan. Juga tidak lupa kami juga mencermati tentang situasi perpolitikan tanah air, yang mana kami melihat ada satu yang positif ya, peristiwa di bulan Ramadan kemarin ini adalah ya munculnya capres yang dideklarasikan secara resmi oleh partai politik lain ya. Nah tentu ini buat kami merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan ya, karena dengan demikian maka proses pemunculan capres-capres ini semakin mengalami progres yang sangat luar biasa. Hal yang tentu sangat kami harapkan dan kami sangat optimis adalah bahwa insya Allah nanti capres atau paslon ke depan ini besar kemungkinan lebih dari 2. Dan ini merupakan sesuatu yang sejak awal diinginkan dan kita upayakan supaya paslon ini lebih dari 2. Kenapa? Karena kita ingin keterbelahan itu tidak terbangun ya, dikarenakan karena 2 paslon dan itu berkepanjangan. Mudah-mudahan dengan lebih dari 2 paslon kita berharap ketegangan di antara anak-anak bangsa ini bisa dikurangi. Beberapa percakapan saya kira saya dengan beberapa tokoh dan juga dari Pak Zulhas sendiri, ya kemungkinan juga lebih dari 2 itu bukan hanya 3 bisa 4. Nah ini juga buat kami sangat menggembirakan. Nah tentu perkembangan ini juga kami harap ini dilengkapi ya dengan para penyelenggara pemilu dan juga aparat pemerintah untuk semuanya ya menyambut situasi ini dengan mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral ya, sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai politik dengan memunculkan paslon lebih dari 2 ini satu hal yang positif, tapi juga ini harus bersinergi dengan para penyelenggara pemilu dan aparat ya, yang mereka berkewajiban yang menciptakan situasi yang jujur dan adil ya, tidak memihak siapapun, termasuk tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral ya, sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif ya, sehingga nanti kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang lahir dari sebuah kompetisi yang fair ya, dan itu tentu saja akan sangat positif buat bangsa ini. Saya kira itu juga menjadi bahasan kami ya, dan mudah-mudahan harapan koalisi perubahan untuk persatuan ini juga menjadi sesuatu yang disambut baik oleh semua elemen politik dan bangsa yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Soebul Iman. Demikian penyampaian dari Pak Capres dan juga rekan-rekan dari anggota koalisi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tanya aja. Satu dua. Ayo. Monggo. Sebutkan namanya. Sebenarnya menarik ketika sudah disampaikan mengerucut ke 5 nama. Kan juga nggak mungkin kayaknya disebut karena tokoh-tokohnya Sudah tahu juga ya, nggak bisa disebut. kan tadi sebagaimana diketahui tadi juga sebelum ini ada pertemuan di Wisma Nusantara antara Pak Surya Paloh dan Pak Luhut.
Pak Luhut juga menyampaikan memberikan masukan salah satunya soal cawapres. Nah itu apakah 5 cawapres ini juga seperti apa gitu prosesnya Mas Billy dan kawan-kawan? Apakah juga menerima masukan dari pihak-pihak luar seperti Pak Luhut tadi, lalu mungkin Pak Sugeng juga mungkin juga dapat dengaran yang disampaikan Pak Luhut itu sosok cawapres seperti apa sih memangnya sampai menggoda-godanya langsung ke ketum gitu ya. Lalu yang kedua, soal koalisi besar ini kan terus digaungkan ya dari pihak sebelah lah, yang kemarin bahkan sampai bertemu di istana. Seberapa mengancam sih sebenarnya koalisi besar ini bagi koalisi perubahan? Lalu juga ada ini bagi sebagian dari soal koalisi besar, bahkan Caimin juga sempat datang ke Cikeas ya. Nah itu sudah bahkan terang-terangan mencoba menggoda gitu ya. Nah kalau misalnya imannya kuat, nah apakah imannya kuat juga bagi PKS dan Nasdem gitu ketika mungkin iya, nah mungkin nanti bisa ada jawaban sendiri bagaimana iman dari Nasdem dan PKS. Oke. Pak. Minta. Oh, habis ini. 3 ya, 3 habis itu. Tapi bagaimana sih sosok-sosoknya ini? Apakah dia latar belakangnya seorang daerah atau seorang PR mungkin atau juga seorang birokrat? Dan bagaimana gendernya? Apakah dia perempuan atau laki-laki? Yang kedua, Siapa dia? dua tadi kan dalam pertemuan Pak Luhut dan Pak Surya Paloh itu ada poin menarik bahwa pertemuan ini ingin jalan tengahnya adalah ingin melanjutkan kepemimpinan presiden apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, salah satu yang menarik adalah IKN ini kan masih berlangsung ya, masih berlangsung di era Pak Jokowi. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Aris juga dari tim belakang. Apakah bagaimana komitmennya terkait masalah IKN ini? Terima kasih. Satu lagi. Ya.